Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji yang insya Allah akan selalu dan selalu dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu para ikhwatal iman, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan hotel jemaah umrah. Walaupun ini sebetulnya mungkin seingat saya, tapi loh ya, seingat saya ini pernah saya buat vlognya. Ya, hotel jemaah umroh jaraknya itu kalau di Madinah itu berapa meter gitu kan, pada saat di Mekah itu berapa meter. Bahkan tidak hanya itu Bapak Ibu, pernah saya juga membuat vlognya ya kalau tidak salah, itu hotel atau pemondokan jemaah haji di Madinah atau di Mekah. Tapi nggak apa-apa, ini tetap saya jawab Bapak Ibu, tapi kan kalau vlog itu terjun langsung di lapangan, ibaratnya terjun langsung di lokasi seperti itu. Nah, ini hanya sedikit gambaran karena ini pertanyaannya Bapak Ibu, Ustadz minta tolong dijawab. Wah, insya Allah saya jawab ya, gak usah khawatir. Untuk hotel jemaah umroh di Madinah itu berapa meter? Untuk hotel jemaah umroh di Mekah berapa meter? Mohon penjelasannya. Waduh, simpel banget nih pertanyaannya. Baik, mohon betul-betul disimak dan diperhatikan ya. Untuk hotel jemaah umroh, seberapa jauh pada saat ada di Madinah, itu tergantung paketnya. Ini udah sering kali saya sampaikan. Jadi kita itu ambil paket yang murah, yang mahal, apa yang menengah gitu loh. Karena kalau ikut yang mahal, sudah barang tentu hotelnya itu mesti dekat. Contoh aja nih. Kalau yang mahal itu yang staraf ya, yang staraf bintang 5 itu hotel Dalah At-Taibah. Kalau di Madinah itu kalau nggak salah itu sejajar dengan pintu 338. Kayaknya masih tuh pintunya nggak dirubah tuh. Dulu itu pintu 25 ya, sekarang dirubah pintu 338. Nah, itu hotel jemaah umrah yang staraf bintang 5, salah satu di antaranya itu Dalah At-Taibah nama hotelnya. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa meter sih Ustadz dari Masjid Nabawi? Karena ini yang ditanyakan jaraknya gitu kan. Kalau dari Masjid Nabawi diperkirakan, saya nggak ngukur sih, tapi diperkirakan sekitar 20 meter lah, nggak terlalu jauh. Nah, kebetulan Hotel Dalah At-Taibah ini, Bapak Ibu, memang ditempati jemaah umrah dari Indonesia. Itu hampir mayoritas, tapi ya ingat, tolong digarisbawahi loh ya, yang staraf bintang 5. Nah, yang paketnya paket mahal lah, eksekutif seperti itu. Kemudian ini yang sejajar dengan pintu 338. Jadi kalau dari pintu utama itu ngarahnya ke sebelah kanan, agak ke kanan sedikit. Itu sebetulnya masih banyak hotel yang staraf bintang 5, ya khususnya yang ada di Madinah, yang jaraknya justru mungkin lebih dekat. Ya, ada seperti Movenpick Hotel, Al-Aqiq, itu jaraknya sekitar 10 meter, berarti lebih dekat dari Dalah At-Taibah. Tapi itu nggak sejajar dengan pintu 338. Kalau saya lihat pintu gerbangnya itu kalau nggak salah, pintu gerbang pagernya itu kan di Masjid Nabawi, itu pintu 326 atau pintu 327 kalau nggak salah. Itu dekat banget. Nah, kemudian untuk fasilitas hotelnya ya nggak usah diragukan lagi. Movenpick kan staraf internasional gitu kan. Kemudian ada Akik Millennium gitu kan. Itu Masya Allah, Tabarakallah. Karena saya udah jajaki semua masalah hotel yang ada di Madinah, Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang perlu Bapak Ibu ketahui, ini yang juga harus digarisbawahi. Bahwa hotel yang staraf bintang 5 di Madinah atau di Mekah, Bapak Ibu, itu beda dengan hotel yang staraf bintang 5 di Indonesia atau di negara-negara maju yang lain gitu kan, misalnya di Eropa. Karena gini, seringkali saya bawa jemaah umroh dan jemaah haji suka banding-bandingin, loh Ustadz ini kenapa kok hotelnya nggak seperti di Indonesia ya, padahal ini kan staraf bintang 4.
tapi pelayanannya jelek, kemudian kamarnya jelek, pokoknya semua dikomplain lah, ibaratnya seperti itu. Jadi ini tolong digarisbawahi, jangan kita beranggapan kalau hotel bintang 5 yang ada di Madinah dan di Mekah itu maksudnya mewahnya gitu kan, itu seperti yang ada di Eropa. Beda Bapak Ibu. Alasannya apa Ustadz? Alasannya satu, karena di sana itu hotelnya hanya tempat transit sementara untuk ibadah. Gitu lah. Jadi tempat transit orang ibadah. Kadang mohon maaf, walaupun itu hotel bintang 5, yang namanya hotel kan rebutan tuh kalau di musim padat gitu kan, di musim umrah, pas musim-musimnya gitu kan. Kan berebutan tuh. Udah, yang mau nempati itu udah ada di lobi hotel, yang sementara di kamar belum keluar. Bahkan tidak sedikit dan nggak jarang Bapak Ibu, kadang hotel harus nunggu berjam-jam. Bahkan ya maklumlah kadang masih acak-acakan di dalam gitu kan. Namanya aja juga hotel tempat transit ibadah gitu kan. Jadi jangan disamakan seperti di Indonesia. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, karena ini pertanyaannya menyangkut jarak ya, terkait dengan jarak hotel, itu yang staraf bintang 5 insya Allah nggak terlalu jauh. Nah, selain hotel yang staraf bintang 5 atau bintang 4, ada juga yang ekonomis yang jaraknya itu nggak terlalu jauh. Ya, nggak terlalu jauh. Banyak tuh Bapak Ibu. Kalau nggak salah, itu setahu saya ada Mukhtar Alami apa-apa gitu kan. Itu yang sejajar dengan Jabal Uhud. Kalau ngarah ke Jabal Uhud itu sebelah kanan kalau dari Masjid Nabawi. Kemudian ada Ritz Hotel, ada Odis Hotel yang sejajar dengan pintu 328, ada pintu 326, itu sejajar. Banyak. Nah, sekarang saya bicara nih, pindah lagi yang sejajar dengan Babus Salam. Babus Salam itu ada Juhra Ar-Rasyid. Itu nggak terlalu jauh, tapi hotelnya karena nggak terlalu mewah mungkin, itu setara bintang 3. Ekonomis lah ya. Nah, Hotel Juhra Ar-Rasyid ini Bapak Ibu, itu setahu saya nggak terlalu jauh, walaupun terbilang hotel ekonomis. Ya, tapi ya nggak terlalu ekonomis banget, masih layak lah ditempati, dan banyak sekali jemaah umrah yang nempati di sana. Nah, pertanyaannya berapa meter Ustadz kira-kira gitu kan? Ya, sekitar kurang lebih 100 meter lah. Karena dekat sekali dengan Masjid Al-Ghamamah atau Masjid Mendung. Dengan Masjid Abu Bakar juga dekat. Jadi banyak juga jemaah umrah dari Indonesia yang nempati di sana. Nah, selain Hotel Juhra Ar-Rasyid ini di Madinah, ada juga yang sejajar dengan Bab As-Salam, dengan pintu As-Salam, yang jaraknya itu kurang lebih sekitar 100 sampai 150 meter. Ya namanya aja ekonomis ya, tapi nggak terlalu ekonomis banget Bapak Ibu, masih layak ditempati. Dan menurut saya saya pernah ambil kesimpulan Bapak Ibu terkait dengan hotel. Sebetulnya tergantung kitanya ini loh. Kita ke sana itu pengen cari kenikmatan apa pengen ibadah gitu kan. Karena tidak sedikit juga Bapak Ibu yang kadang hotelnya udah dekat sekali dengan Masjidil Haram, dengan Masjid Nabawi, tapi ibadahnya leyah-leyeh gitu loh, nggak semangat. Berarti kan tergantung niatnya. Kalau niatnya kita itu betul-betul ibadah, terus selalu bersyukur kepada Allah, apa yang Allah berikan selama di sana, di dua tanah suci Mekah Madinah, mungkin semua terasa nikmat. Ini sering kali saya sampaikan juga ke jemaah umrah. Misal, satu contoh ya, hotelnya agak sedikit jauh. Di setiap langkah kita itu dari hotel, kita selalu isi dengan zikir. Astaghfirullah, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sudah jelas dan sudah barang tentu Bapak Ibu, setiap langkah-langkah kita itu akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu derajat akan ditinggikan, satu dosa akan diampuni oleh Allah. Semakin banyak langkahnya, sudah jelas, sudah barang tentu, semakin banyak pahalanya Bapak Ibu. Makanya tergantung kitanya yang menyikapi gitu loh. Ya, sekali lagi seringkali saya sampaikan bahwa terkadang jemaah haji itu hotelnya nyampe 1 kilo, tapi karena memang dia betul-betul ibadah, niat ibadah karena Allah, dia berangkat mulai habis zuhur gitu kan,
pulangnya nanti tuh habis Isya. Jadi jarak hotel dekat dan jauhnya itu nggak jadi persoalan buat dia gitu kan. Karena dari saking pengen menikmati ibadah di sana. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Artinya ini sekedar pesan juga bagi para calon jemaah umroh. Pada saat nanti misalnya Bapak Ibu berangkat kedua tanah suci Mekah Madinah, mendapati hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan, misalnya hotelnya agak sedikit jauh, menu makanannya kurang enak, fasilitas kamarnya kurang bagus, kita syukuri terus, bersyukur kepada Allah. Insya Allah kehidupan kita setelah pulang dari dua tanah suci Mekah Madinah, insya Allah makin berkah, karena nggak sedikit-sedikit ngomel, nggak sedikit-sedikit komplain. Tapi nggak sedikit loh Bapak Ibu, banyak tuh kalau saya mau tanggapi semua di kolom komentar itu ada yang berkomentar seperti itu. Loh Ustadz, jangan asal ngomong, jemaah umroh itu kan mau nuntut haknya gitu kan. Oke, secara hakul adam, secara mungkin jemaah ke travel boleh nuntut. Misalnya kita bayar 36 juta, kok ternyata kadang hotelnya dapat yang agak jauh tuh, boleh nuntut. Tapi kadang rencana kita itu nggak sesuai dengan rencana Allah. Itu yang harus digarisbawahi loh Bapak Ibu. Ya, tolong ingat, rencana kita kadang nggak sesuai dengan rencana Allah. Misalnya kita mau direncanakan nih dari Indonesia, hotelnya dekat sekitar 100 meter atau 50 meter. Katakanlah 50 meter. Ternyata pas di musim-musim tertentu, katakanlah di musim padat, kita nggak nemu hotel. Akhirnya apa? Kegeser jauh, sekitar 200 meter hotelnya. Berarti rencana kita kan nggak sesuai dengan rencana Allah. Allah merencanakan terbaik buat kita. Nah, untuk itu, apapun yang kita temukan nanti pada saat di Mekah, di Madinah, kita harus selalu bersyukur. Saya bukan ngeles, bukan membela diri, bukan. Tapi banyak juga komentar yang menurut saya kurang paham lah. Pernah tuh di Mekah pernah saya buat vlognya, komentarnya tuh banyak. Ada yang berkomentar pedas gitu kan, enak aja ngomong Ustadz ini, kata orang itu mau nuntut haknya loh Ustadz, dia bayar mahal-mahal itu, mohon maaf, pengen tempat yang nyaman, pengen oke. Ya, saya jawab oke, gitu kan, nggak apa-apa. Itu secara hakul adam antara jemaah dengan pihak biro travelnya. Tapi kan kadang semaksimal mungkin ya, travel itu udah berusaha semaksimal mungkin, udah pengen yang terbaik, pengen yang nyaman. Tapi ya ingat, banyak Bapak Ibu, saya temukan kasus-kasus seperti ini di musim-musim padat, di musim-musim umroh luar biasa gitu kan. Kadang yang tadi sudah direncanakan di hotel bintang 5 kegeser ke bintang 4. Ini pernah saya rasakan loh Bapak Ibu. Saya udah nempati hotel bintang 5 di Madinah itu selama 2 malam, nggak taunya dipindah tuh sama pihak hotel ke bintang 3. Ya, bintang 3 ada, wah banyaklah komentarnya jemaah, Ustadz makanannya piring plastik, gelas plastik, kemudian kamarnya banyak kecoaknya segala macam. Nah, itu kan rencana Allah. Nah, kalau kita nggak sadar Bapak Ibu, ya bahaya sih gitu loh. Nah, ini apa yang perlu saya jelaskan terkait dengan jarak hotel dan fasilitas hotel untuk di Madinah. Jadi untuk di Mekah nanti insya Allah nyusul. Ya, mudah-mudahan jawaban dari saya Bapak Ibu sedikit memberikan gambaran. Intinya kalau Bapak Ibu mau mendaftar, yang pertama daftarlah ke biro umroh yang ada izinnya, kemudian tanya hotelnya di mana. Ya kan, ini selalu saya menyampaikan seperti itu Bapak Ibu supaya nggak ada rasa kekecewaan. Ya, kita udah mau niat ikhlas, mau betul-betul ibadah, kok ternyata nyampe di sana hati kita itu ada terbesit sedikit rasa marah, kemudian emosi. Waduh, ini bisa merusak amal ibadahnya seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya tutup video ini, apapun yang kita temukan, kita selalu bersyukur ya selama di sana, di Mekah dan di Madinah. Jadi ini saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.